Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi eksponen dan logaritma. Sudah terlihat di sini, ini adalah materi kali ini. Ibu akan membahas tentang materi atau bab eksponen dan logaritma. Kemarin kalian sudah menulis tentang materi ini, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang eksponen dan logaritma ini. Yang pertama, dalam eksponen itu apa sih? Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Ya, eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Yang pertama itu adalah bentuk pangkat. Di sini ada definisinya. Definisinya di sini adalah jika n adalah sebuah bilangan bulat positif dan a bilangan real, maka a pangkat n didefinisikan sebagai perkalian n faktor yang masing-masing faktornya ialah a. Dapat dirumuskan a pangkat n itu adalah banyaknya a, sama dengan a dikali a dikali a dikali a sampai ke a. Jadi banyaknya a ini adalah n faktor. Kemudian ada contohnya. Contohnya di sini adalah nyatakan dalam bentuk perkalian berulang. Yang A di sini ada 4 pangkat 3, kemudian yang B itu adalah 1/2 pangkat 3, kemudian yang C adalah negatif 3 pangkat 4. Nah, jawabannya itu adalah untuk yang 4 pangkat 3 artinya itu adalah atau sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Kemudian yang B, yang 1/2 pangkat 3, itu sama artinya dengan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2. Nah, kemudian yang C itu ada di situ di dalam kurung negatif 3 pangkat 4. Artinya itu adalah negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya itu adalah definisi pangkat 0. Nah, untuk setiap A bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi, berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Mau 2 pangkat 0 itu pasti jawabannya adalah 1. 3 pangkat 0 jawabannya adalah 1. Sehingga kemudian di sini yang B. Yang B jika N bilangan bulat positif dan A bilangan bukan 0, maka A pangkat negatif N itu sama artinya supaya pangkatnya itu berubah menjadi positif, maka dituliskan 1/A pangkat N. Jadi N di sini itu pangkatnya berubah menjadi positif. Yang tadinya negatif karena ada angka 1 di sini, kemudian di bawahnya dibagi dengan A pangkat N, maka pangkat negatifnya itu hilang. Sehingga jadilah A pangkat negatif N itu sama artinya dengan 1 dibagi dengan A pangkat N. Kemudian contohnya di sini nyatakan dengan pangkat 0 atau negatif. Jadi yang A ada 5 pangkat 0, yang B negatif 6 pangkat 0, yang C adalah 1/3 pangkat 0, kemudian yang D adalah 9 pangkat 0. Jawabannya itu adalah berdasarkan definisi di atas, 5 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Kemudian di dalam kurung negatif 6 pangkat 0 itu sama dengan 1 juga. Kemudian 1/3 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Nah, kalau yang 9 pangkat negatif 1 di sini tidak, angka 9-nya tidak pakai kurung ya.
Maka karena pangkatnya adalah negatif 1, sehingga sama dengan 1/9. Gitu. Jadi pangkatnya itu yang tadinya negatif karena pakai pecahan, jadi di atasnya pakai tanda 1/, maka pangkatnya itu yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah ada yang namanya sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat bilangan berpangkat positif. Nah, di mana yang pertama adalah A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Karena kenapa di sini jadinya N ditambah M? Karena kalau pangkat dikalikan, maka kalau ada perkalian, maka pangkatnya itu adalah dijumlahkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembagian. Nah, kalau pembagian, pangkatnya itu dikurang. Sehingga A pangkat N dibagi dengan A pangkat M itu sama artinya dengan atau sama dengan A pangkat N dikurangi pangkat M. Kemudian yang nomor 3, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi, misalkan contohnya gini. Kalau misalkan di sininya A-nya dirubah jadi angka 0, 0 pangkat 0. Nah, itu tidak bisa. Ya, hasilnya tidak akan 1. Kalau misalkan A-nya adalah 2 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian di sininya adalah misalkan 1 pangkat 0, maka hasilnya 1. Kemudian di sini juga A-nya diganti misalkan 1/2. 1/2 pangkat 0, maka hasilnya juga 1. Gitu ya. Kemudian ada di sini yang keempat adalah A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi. Nah, karena ini adalah di dalam kurung, A pangkat N-nya kemudian dikurungi, maka pangkat ini adalah dikalikan. Kalau yang atas itu yang nomor 1 itu adalah A pangkat N dikali A pangkat M. Karena perkalian di sini, ya, bukan pangkatnya yang dikalikan, maka pangkatnya itu jadi dijumlahkan. Kalau yang dikurungi ini, maka pangkatnya itu dikalikan. Kemudian lagi ada contoh. Contohnya tuh sederhanakan menjadi satu bilangan berpangkat. Nah, yang A 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Yang B 2A pangkat 4 dikali B dikali 3A pangkat 5 dikali B pangkat 3. Yang C adalah A pangkat 6 dibagi dengan A pangkat 2. Kemudian yang D itu adalah 2 dikali B pangkat 3 dikali 5. Jawabannya yang A itu adalah dari soal 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 itu sama artinya dengan 2-nya ada 4 berarti kan? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga semuanya dikalikan. Atau bisa juga dengan rumus yang di atas. Rumus yang di atas kalau perkalian maka pangkatnya itu dijumlahkan. Karena angka depannya atau konstantanya sama, 2 dan 2, maka 2 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 2, 4 ditambah 3 itu adalah 7. Kemudian yang B. Yang B soalnya itu adalah 2A pangkat 4 dikali B dikali 3A pangkat 5 dikali B pangkat 3 sama dengan yang pertama itu adalah kalikan konstantanya dulu atau angkanya dulu ya. Jadi 2 dikali 3 dikali yang ada A dikali A pangkat 4 dikali A pangkat 5, kemudian yang variabel B dikali B pangkat 3. Sehingga 2 dikali 3 hasilnya adalah 6,
Kemudian A pangkat 4 dikali A pangkat 5 itu adalah 4 ditambah 5 itu 9, jadi A pangkat 9. Kemudian yang B di sini berarti pangkatnya 1. Jadi B pangkat 1 dikali B pangkat 3. 1 ditambah 3 itu adalah 4. Sehingga B pangkat 4. Jadilah bentuknya adalah 6 dikali A pangkat 9 dikali B pangkat 4. Kemudian yang C. Yang C di sini adalah A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Sehingga A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A selama 6 kali, sebanyak 6 kali. Kemudian dibagi dengan A pangkat 2, yaitu A dikali 2. Nah, kita lihat di sini ada nggak sih yang bisa dibagi? Bisa kan? Karena A dibagi A adalah A. Jadi gini nih. Jadi A dibagi A. Kemudian yang satunya lagi A dibagi A. Jadi sisanya A-nya berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Maka A kali A dikali A dikali A sama dengan A pangkat 4. Kemudian yang apa? Yang D ya. Yang D itu berarti 2 dikali B pangkat 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 1, ya kan? Karena di sini adalah 2 pangkat 1, kemudian B pangkat 3 ini dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena di sini 5 di sini itu ada di luar tanda kurung. Maka 2 pangkat 1 dikali 5 dikali B pangkat 3 dikali 5. Sehingga 2 pangkat 1 dikali 5 itu ada berapa? Berarti di sini adalah 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Kemudian B pangkat 8. B pangkat 3 kali 5. 3 kali 5 itu adalah 15. Sehingga didapatlah 32 dikali B pangkat 15. Seperti itu. Nah, sampai di sini pembelajaran kita sampai di sini. Untuk latihan soalnya nanti Ibu akan sharekan pada Google Classroom. Jadi kalian silahkan kerjakan soal yang Ibu berikan dari pengertian-pengertian yang sudah Ibu jelaskan. Nanti Ibu akan sharekan materinya, bukan materi, tapi soal latihannya pada Google Classroom. Jadi nanti kalian silahkan kerjakan soal-soal yang sudah Ibu berikan dan kalian kumpulkan juga pada Google Classroom. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.